Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah mengetahui kebenaran tentang masalah ini, Chu Feng pun tidak mau menunda lagi. Dan setelah membawa Ibu Arya kembali ke dapur, Chu Feng kembali ke kamar dan memberitahu Ziling apa yang terjadi. Setelah mengetahuinya, Ziling bahkan lebih marah daripada Chu Feng. Dia juga mengatakan sesuatu tentang dirinya akan memusnahkan kultivator yang tidak memiliki kebaikan itu, dan bahkan tanpa menyelesaikan makanannya Ziling segera pergi dengan Chu Feng. Namun tepat ketika Chu Feng dan Ziling naik ke udara, dan menuju ke arah di mana Ibu Arya mengatakan untuk pergi, dari dalam beberapa awan putih di atas desa ada 3 siluet yang tiba-tiba saja muncul. Mereka berjumlah 3 orang, 2 pria parubaya, dan seorang pria tua berambut putih. Mereka berdiri di udara, tetapi tidak ada satupun aura yang berasal dari tubuh mereka. Seolah-olah mereka bahkan tidak ada, dan juga tidak ada yang bisa mendeteksi mereka. Lalu di tubuh mereka, mereka mengenakan jubah panjang berwarna emas. Pakaian khusus itu pasti milik orang-orang dari dinasti Jiang. Laporkan kepada putri, dan katakan bahwa Chu Feng dan Ziling telah ditemukan. Pria tua berambut putih itu berkata kepada salah satu pria parubaya. Siap tetua, balas pria parubaya itu. Mendengar kata-kata itu, pria parubaya tersebut buru-buru mengeluarkan kuas dan kertas. Dia pun menulis surat, lalu segera setelah itu, mengeluarkan sangkar burung kecil yang halus dari sakunya. Setelah memasukkan simbol khusus, burung pengiriman pun keluar dari sangkar burung kecil yang halus itu. Beritahu juga anggota klan lainnya. Mereka harus menangkap mereka berdua hidup-hidup, itu sebelum sang putri tiba di sini. Segera setelah itu, orang tua berambut putih itu berkata kepada pria parubaya yang tersisa. Baik tetua, sebagai tanggapan, pria parubaya itu tidak lengah. Dia mengeluarkan peralatan khusus, dan mengeluarkan riak energi yang tidak terlihat dan tidak dapat terdeteksi. Setelah kedua pria itu melakukan semua tugasnya, pria tua itu melambaikan lengan bajunya yang besar, dan lapisan energi segera terpancar darinya. Saat ledakan energi menyelimuti mereka, sosok ketiganya seketika menjadi ilusi, dan akhirnya menghilang. 300 mil jauhnya dari keluarga Arya, ada barisan pegunungan yang tidak terlalu besar. Barisan pegunungan itu pada awalnya adalah tempat yang tak bertuan, karena daerah itu berada di perbatasan Provinsi Yuan. Ada sangat sedikit sekte di tempat itu, jadi daerah yang didudukinya juga sangatlah kecil. Itu hanya ada beberapa kekuatan kecil, yang merupakan sekte kecil di sekitar pegunungan tersebut. Para kultivator dengan kekuatan terkuat, itu hanya berada di puncak ranah mendalam. Di provinsi yang begitu kuat seperti Provinsi Yuan, tanpa ahli ranah surga yang mengawasi semuanya, maka kekuatan seperti itu paling banyak hanya merupakan kekuatan kelas 3. Bahkan jika ada ahli ranah surga yang mengawasi sekalipun, kekuatannya hanya akan menjadi kelas 2. Hanya kekuatan dengan banyak ahli ranah surga, dan beberapa yang menentang akal sehatlah yang akan menjadi kekuatan kelas 1. Namun pada kenyataannya di dalam Provinsi Yuan, hanya ada satu kekuatan tingkat pertama yang asli, dan itu adalah Sekte Putih Tersembunyi. Sekte Putih Tersembunyi itu seperti Sekte Lingyun di Provinsi Azure. Untuk menjaga posisinya sebagai kepala naga, sekte itu akan menekan perkembangan sekte lain. Jadi di Provinsi Yuan itu sendiri, ada situasi seperti sedang memonopoli kekuatan. Namun karena kedatangan seorang lelaki tua beberapa bulan sebelumnya, daerah terpencil dengan sangat sedikit kultivator, itu tiba-tiba saja bisa berubah. Bahkan kekuatan kecil di sekitarnya diinjak-injak satu demi satu. Mereka yang tidak patuh semuanya terbunuh, dan hanya mereka yang mau mengikuti lelaki tua itu yang diizinkan untuk mempertahankan kehidupan kecil mereka. Setelah beberapa bulan merekrut dengan metode yang kejam, pria tua tersebut menjadi penguasa wilayah itu. Dia merekrut orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menjadi bawahannya. Bahkan baru-baru ini, dia akhirnya akan mendirikan sektenya sendiri,
dan lokasi yang akan dia buat sekte sendiri adalah pegunungan tak bertuan yang berjarak 300 mil dari keluarga Arya. Gemuruh 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 gemuruh. Duk-dak duk-dak duk-dak. Di gunung tak bertuan itu, bangunan skala besar saat ini sedang dibangun. Itu adalah proses yang sangat besar, karena tidak mudah untuk membangun sebuah sekte. Bahkan jika kultivator memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka untuk menghancurkan akal sehat, karena mereka dapat dengan mudah membuka gunung, menghancurkan batu, dan menghancurkan benda-benda lain, maka mereka tidak terlihat mengesankan ketika membangun sesuatu. Pada akhirnya untuk membangun karya yang terperinci seperti istana yang luas, itu masih diperlukan master dari rakyat jelata. Jadi untuk membangun sekte itu, pria tua misterius itu tidak menginvestasikan sedikit energi ke dalamnya. Semua pekerja kuat yang bisa ia gunakan dalam lingkar beberapa ratus mil, itu semua dibawa olehnya. Pada saat ini, rakyat jelata itu berada di pegunungan tak bertuan yang bekerja untuknya. Hampir setiap hari, akan ada orang yang bekerja sampai mati. Kakak besar Yan, selamat. Jika kecepatan ini berlanjut, sekte kamu akan selesai setelah beberapa bulan lagi. Apa katamu, kakak besar Yan? Mulai sekarang dia adalah kepala sekte Yan. Benar, kepala sekte Yan. Sekte kepala Yan. Hahaha, ucap beberapa orang. Dalam barisan pegunungan, dan di istana yang sudah lengkap, sekelompok petani saat ini mengangkat cangkir mereka, dan kemudian minum dengan gila. Laku di sisi mereka, ada juga banyak perempuan muda yang tidak memiliki kultivasi, tetapi memiliki keanggunan. Mereka saat ini terlihat sangat takut. Bahkan tubuh mereka gemetaran, tetapi mereka tidak bisa menangis, dan mereka juga tidak bisa berteriak. Mereka bahkan harus memaksakan keceriaan dengan senyumnya, itu sambil menuangkan teh dan amer untuk orang-orang di sekitar mereka. Lalu di dalam para wanita tersebut, itu wajah seorang wanita muda yang cukup anggun, dan dia agak mirip dengan Arya. Tetapi bagian yang pentingnya adalah, bahwa lelaki tua yang duduk di kursi pemimpin, dengan kultivasinya di tingkat pertama dari ranah surga, dia adalah orang terkuat dari mereka semua. Melihat wajahnya, dia tampak cukup akrab. Orang itu adalah mantan kepala sekte Lingyun, dan dia adalah Yan Yang Tian. Namun sayangnya, Yan Yang Tian saat ini sudah mengubah namanya setelah datang ke Provinsi Yuan. Saat ini dia dipanggil Yan Tian Yang. Saudaraku, tidak perlu menahan diri. Pada hari sekte Matahari Langit aku didirikan, kamu semua akan menjadi ketua dari tetua sekte aku. Dan di masa depan, itu akan dicatat dalam catatan sekte Matahari Langit aku, dan tentunya akan dihormati oleh banyak murid serta para tetua. Kata Yan Yang Tian. Hahaha, alasan yang kita miliki hari ini adalah, ini semua karena kamu, kepala sekte Yan. Betul sekali. Tanpa kepala sekte Yan, kita kemungkinannya pasti akan mati, itu karena mengacaukan diri kita sendiri dalam kekuatan kelas 3. Bagaimanapun juga kami bisa menjadi ketua tetua Sky Sun Sek kamu, dan mengikuti kamu saat kamu membuat proyek sebesar ini. Balas beberapa orang. Kata-kata dari Yan Yang Tian, itu menyebabkan suasana hati orang-orang di sana meningkat pesat. Semakin banyak orang yang berbincang, maka mereka akan semakin bahagia. Dan pada saat ini, sesuatu yang tidak bisa dilupakan adalah topik yang paling banyak dibicarakan orang-orang di benua 9 provinsi. Topik itu adalah Chu Feng dan 6 kekuatan besar. Semua orang, apakah kamu pernah mendengarnya? Aku mendengar berita yang menyatakan bahwa Chu Feng telah datang ke provinsi Yuan kami. Itu tidak mungkin kan? Mana mungkin iblis itu telah datang ke provinsi Yuan? Tapi itu bisa saja, bukankah provinsi Yuan ini bisa dijungkir balikkan olehnya juga? Tapi itu akan menjadi yang terbaik, jika hal itu benar-benar terjadi. Itu akan menjadi yang terbaik jika Chu Feng menghancurkan sekte putih tersembunyi. Karena dengan begitu kekuatan lain akan memiliki peluang, dan mungkin saja Sky Sun Sek kita bahkan akan memiliki kesempatan, untuk menjadi kekuatan nomor 1 di provinsi Yuan ini. Hahaha. Kalian semua, ini benar-benar omong kosong.
Bahwa Chu Feng telah menghilang untuk waktu yang lama, dan bahkan tidak ada sedikit pun berita tentang dirinya. Bagaimana mungkin dia datang ke provinsi Yuan kita? Aku juga merasa, bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk datang ke provinsi Yuan. Tetapi aku benar-benar berharap dia datang, dan mungkin seperti apa yang dikatakan saudara Zhao, jika Chu Feng bisa sangat melukai vitalitas Sekte Putih tersembunyi, mungkin itu akan memberi kesempatan pada Sky Sun Sekte yang baru kita buat ini. Lagi pula, para pahlawan dilahirkan dari dunia yang kacau, ucap orang-orang. Orang-orang dengan penuh semangat membahas tentang masalah Chu Feng. Chu Feng telah menghilang selama beberapa waktu, dan banyak orang yang menebak di mana jejak Chu Feng saat ini. Bahkan ada rumor tentang Chu Feng pergi ke berbagai tempat, dan itu juga sesuatu yang tidak bisa ditolong. Karena beberapa orang ada yang suka melakukan itu, dan menyebarkan desas-desus sebagai hobi. Jika rumor yang mereka sebarkan itu bisa dikenal dengan luas, maka mereka tidak akan bisa tidur nyenyak, karena kebahagiaan dari orang-orang itu belum dewasa seperti itu. Gumprang, tepat pada saat itu, seorang pria parubaya tiba-tiba saja menghancurkan cangkir amer di tangannya. Dia berdiri dan berteriak dengan keras. Chu Feng hanya seorang bocah ingusan, namun dia telah membuat kalian semua menggambarkannya dengan cara yang luar biasa. Dia bahkan dengan bodohnya ingin membalikkan Sekte Putih tersembunyi. Cih, dia benar-benar sedang bermimpi. Karena dari apa yang aku lihat, semua rumor tentang Chu Feng adalah omong kosong. Ngomong-ngomong, aku tidak percaya cerita mereka. Seorang bocah yang baru berusia 16 tahun, dan seorang gadis yang baru berusia 15 tahun, itu dapat membalikkan Sekte Dewa Api yang terkenal itu menjadi terbalik. Dan kuburan leluhur Sekte Dewa Api bahkan telah digali. Itu benar-benar omong kosong yang secara murni lahir dari ketiadaan. Semua itu hanyalah omong kosong, ucap pria parubaya itu. Pria parubaya itu sepertinya terlalu banyak minum, membuatnya mabuk dan gila. Betul juga ya, Erniu, kamu benar. Chu Feng itu anak nakal, bagaimana mungkin dia bisa sekuat Erniu kita? Ayo minum lagi, mari kita minum, balas seseorang. Menghadapi situasi itu, semua orang juga tertawa keras. Orang-orang di sana pada awalnya adalah sekelompok sampah rendahan. Bahkan jika mereka memiliki kultivasi yang layak, mereka masih orang-orang tercela yang melakukan segala macam kejahatan. Mereka tidak memiliki aturan apapun, dan mereka hanya menekankan kebahagiaan. Mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan agar bahagia, jadi tentu saja mereka tidak akan berdebat karena Chu Feng. Justru sebaliknya, mereka setuju dengan Erniu, dan mulai menghina Chu Feng. Betul sekali. Jika Chu Feng berani tampil di hadapanku, lihatlah bagaimana aku akan merawatnya. Aku akan memukulnya begitu keras, sehingga dia bahkan tidak mengenali ayahnya sendiri. Sialan, bahkan seorang bocah ingin memiliki kekuatan yang menentang surga, ucap orang-orang itu. Dan melihat orang-orang setuju dengannya, pria yang bernama Erniu itu semakin percaya diri, itu ketika dia berdiri di atas meja dan mulai dengan keras menyombongkan dirinya sendiri. Apakah orang-orang di sini ada yang pernah melihat Chu Feng sebelumnya? Tanya Yan Yang Tian. Tepat pada saat itu, Yan Yang Tian, yang duduk di kursi kepala dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, akhirnya ia pun berbicara. Tidak juga, balas kerumunan itu sambil menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Kepala Sekte Yan, jangan bilang kalau kamu tidak pernah melihatnya. Benar sekali. Kepala Sekte Yan, aku mendengar bahwa kamu berasal dari Provinsi Azure. Apakah mungkin bahwa kamu telah melihat Chu Feng? Mereka dengan rasa ingin tahu bertanya. Tentu saja aku pernah melihatnya sebelumnya. Ketika aku melihat Chu Feng untuk pertama kalinya, dia masih seorang bocah di ranah asal. Tetapi pada saat itu, dia sudah dapat dengan mudah membunuh orang di ranah mendalam. Jadi, aku akan mengatakan ini padamu. Jangan pernah meremehkan Chu Feng, karena dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menentang akal sehat seperti dalam rumor yang beredar. Dan juga, bocah itu sangatlah kejam. Dia berani melakukan apa saja, dan mereka yang membuatnya marah tidak akan berakhir dengan baik.
Misalnya itu adalah, itu kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Jika dia mendengarnya, ini membuat nyawamu yang lemah itu akan berakhir. Yan Yang Tian berbicara dengan sungguh-sungguh. Nada dan tatapannya itu seolah-olah dia sudah melihat penampilan kematian mereka yang menyedihkan. Tiba-tiba seseorang menelan karena ketakutan, dan yang lain juga merasakan takut yang sama. Bahkan Erniu berdiri di tempatnya, dan kemudian tidak berani bergerak lagi. Itu karena semua orang yang berada di tempat ini, Yan Yang Tian bisa dikatakan yang paling bergengsi, dan Yan Yang Tian juga dari Provinsi Azure. Jadi menurut kata-katanya, orang-orang di sana mempercayai sedikit ucapannya. Jika dia mengatakan Chu Feng sekuat itu, mereka akan dengan yakin percaya bahwa Chu Feng benar-benar sekuat itu. Hahaha, ini hanya bercanda. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Chu Feng? Meskipun Provinsi Azure tidak terlalu besar, tetapi provinsi itu juga tidak kecil. Ketika aku berada di Provinsi Azure, aku berkultivasi di pengasingan sepanjang hari, dan aku juga sangat rendah hati. Aku belum pernah bertemu Chu Feng. Tambahnya, melihat bahwa suasananya agak dingin, Yan Yang Tian tiba-tiba tertawa keras. Hahaha, kepala sekte memang kepala sekte. Lelukonmu membuat kami semua takut. Ayo diminum lagi, mari minum. Saudara-saudara, hari ini kita tidak boleh pergi jika kita tidak mabuk. Kerumunan itu mulai tertawa tanpa terkendali. Ketika mereka minum, dan ketika kegembiraan masuk ke kepala mereka, beberapa orang mulai berhenti mengendalikan diri mereka dan sifat mereka yang seperti serigala itu meledak di istana. Beberapa orang mulai mengulurkan tangan jahat mereka, itu kepada para perempuan dari rakyat jelata. Meskipun beberapa wanita tahu bahwa orang-orang itu kuat, dan sepenuhnya bersedia untuk mengikuti mereka. Karena mereka tahu bahwa, itu memungkinkan mereka untuk melewati hari-hari mendatang dengan baik, dan juga menikmati kekayaan yang besar. Tapi ada beberapa wanita muda juga yang terlihat bingung, dan tidak ingin kehilangan tubuh mereka karena itu. Jadi, mereka melakukan segalanya untuk melawan, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan orang-orang itu? Jadi di dalam istana itu, adegan kekerasan pun diberlakukan, dan sifat serigala mereka segera meledak. Erniu adalah orang yang paling mesum. Dia tidak menginginkan wanita dewasa, dan dia hanya bermain dengan yang belum dewasa. Dia benar-benar secara paksa memainkan 3 wanita muda sampai mati, namun itu masih belum bisa memuaskannya. Akhirnya dia mengarahkan pandangannya ke arah wanita muda, yang terlihat sangat mirip dengan Arya. Hahaha, sayangku, datanglah kemari. Biarkan Tuan Erniu menunjukkan kepadamu, apa itu pria sejati. Ucap Erniu sambil menerkam perempuan muda yang mirip dengan Arya. Tidak, aku mohon, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Perempuan muda itu dengan sedih memohon, dan wajahnya dipenuhi air mata. Ya ampun, kamu tidak taat ya. Baiklah, jangan pernah untuk tidak taat begitu. Ucap Erniu sambil melotot dengan tatapan marahnya, dan kemudian melambaikan tangannya. Dengan suara gertakan, dia mematahkan kedua lengan wanita muda itu. Meringis. Rasa sakit dari kedua lengannya yang patah, itu menyebabkan dia tidak dapat mengatakannya. Wajahnya langsung berubah menjadi putih pucat, dan dia hampir kehilangan kesadaran karena itu. Hahaha, sangat bagus. Ayolah sayangku, ucap Erniu. Namun tangisan menyakitkan dari wanita muda itu, ini hanya membuat Erniu semakin bersemangat, itu ketika dia mulai dengan liar merobek pakaian wanita muda itu. Menghadapi situasi itu, Yan Yang Tian hanya duduk di sana dan mengabaikannya. Dia sengaja melakukan itu, karena dia tahu moral apa yang dimiliki orang itu. Dan bahkan, tidak ada satupun orang di dalam diri mereka yang baik. Alasan mengapa ia mendirikan sebuah sekte di tempat itu adalah karena targetnya adalah ingin menjadi seorang diktator di wilayah itu. Dan tentunya, itu untuk menikmati kekayaan tanpa hukum. Dan, boom, tapi tiba-tiba saja ledakan bergema dari atas istana, dan secara bersamaan sejumlah besar batu besar jatuh dari langit. Kejutan itu menyebabkan istana bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan bahkan bergetar naik turun.
Ketakutan itu menyebabkan rakyat jelata di istana untuk menutupi kepala mereka, dan mereka melarikan diri ketika mereka terus berteriak. "Apa yang terjadi?" teriak Yan Yang Tian. "Istana baru saja dibangun, namun tiba-tiba itu rusak." Sebuah lubang besar muncul di langit-langit, dan itu menyebabkan yang disebut kepala tetua Sky Sun Sek menjadi sangat marah. Tepat pada saat itu, seorang pria dan wanita perlahan-lahan turun dari lubang besar yang baru saja dibuatnya. Mereka berdiri di dalam istana, dan dua orang itu adalah Chu Feng dan Ziling. Setelah orang-orang di istana mereka melihat Chu Feng dan Ziling, mereka semua sangat terkejut. Mereka bahkan benar-benar sangat terkejut. Karena saking terkejutnya, mereka bahkan melebarkan mulut mereka lebar-lebar, tetapi itu bukan karena kedatangan Chu Feng. Karena Chu Feng saat ini telah mengubah penampilannya, dan mereka bahkan tidak bisa mengenali Chu Feng. Alasan mengapa mereka sangat terkejut secara alami adalah, itu karena Ziling. Keindahan Ziling benar-benar sangat menakjubkan. Hampir dalam sekejap saja, semua laki-laki di tempat kejadian langsung terpesona. "Oh dewa, ada keindahan seperti itu di dunia ini. Aku sedang tidak bermimpi kan?" ucap seseorang. Setelah melihat Ziling, cahaya keemasan langsung melintas di mata Erniu, yang sebelumnya sedang merobek pakaian wanita muda itu. Bahkan air liur dalam jumlah besar meluap dari mulutnya. Dia segera berdiri, dan ingin mengulurkan tangan jahatnya ke arah Ziling. "Mengutuk, kami hampir terlambat," ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng yang bermata tajam pun langsung mengenali, bahwa perempuan muda di bawah tubuh Erniu adalah kakak perempuan Arya. Itu karena wajahnya terlalu mirip dengan Arya, dan dia sama sekali tidak bisa salah. Saat ini wajah perempuan muda itu dipenuhi dengan air mata, dan semua pakaiannya hampir terkoyak-koyak. Bahkan lengannya sudah patah, dan dia melolong kesakitan. Tapi untungnya dia dapat menjaga kesuciannya, dan dia tidak dicemari oleh tangan najis Erniu. Namun demikian, tindakan Erniu benar-benar memicu kemarahan Chu Feng. Suara mendesing. Tanpa berkata lagi, Chu Feng langsung melompat dan bergegas ke arah Erniu, dan kemudian menendangnya. Kakinya kemudian mendarat di bawah pangkal paha Erniu. Kekuatan kakinya sangat kuat, dan ia segera mematahkan kaki Erniu. Bahkan Chu Feng membelah tubuhnya menjadi 4 bagian. Menjerit, rasa sakit dari tubuhnya yang terbelah-belah, itu menyebabkan Erniu membuat tangisan yang menyakitkan. Dan dia pun mulai berguling-guling di tanah dengan jeritan kesedihan. Darah berwarna merah ada di mana-mana karena dirinya, dan itu terlihat sangat menakutkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.